Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Ucapan syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saya mampu menyelesaikan tugas ini dan mempresentasikannya melalui video ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan materi mengenai fortifikasi pada produk tempe untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Teknologi Fortifikasi dan Suplementasi Pangan yang diampu oleh Ibu Silvi Lela Rahmi, STP MSc. Sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Windika Febrianti dengan NIM J1A120022, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Disampaikan oleh UNICEF, malnutrisi adalah penyebab langsung atau mendasar dari 45% dari semua kematian anak balita. Kekurangan mikronutrien esensial seperti zat besi misalnya dapat menyebabkan anemia, dan jika kekurangan vitamin A dapat menyebabkan gangguan mata. Hal ini mendasari dilaksanakannya program fortifikasi pangan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Pada fortifikasi pangan, penting dalam pemilihan makanan pembawa atau vehikel fortifikan yang biasanya makanan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat luas. Masyarakat Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dengan produk tempe. Tempe diketahui memiliki kandungan protein dan memungkinkan untuk dijadikan makanan pembawa fortikan zat besi dan vitamin A karena protein dan zat besi dapat bekerja sama dalam pembentukan hemoglobin sehingga dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah anemia terutama akibat defisiensi zat besi. Tujuan dari presentasi kali ini untuk mengetahui permasalahan zat gizi di Indonesia, juga untuk mengetahui pengertian fortifikasi, mengetahui sejarah fortifikasi, kebijakan fortifikasi di Indonesia, untuk mengetahui fortifikasi zat besi dan fortifikasi vitamin A, serta untuk mengetahui fortifikasi zat besi dan vitamin A pada produk tempe. Permasalahan gizi di Indonesia diantaranya kekurang vitamin A atau KFA dan anemia defisiensi besi atau ADB. Permasalahan tersebut dikategorikan sebagai masalah gizi mikro atau kelaparan tersembunyi atau hidden hunger. Dinamakan seperti itu karena mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah yang kecil dengan satuan nanomili, namun sangat penting dan diperlukan untuk kesehatan manusia. Kekurangan zat besi misalnya dapat menjadi penyebab anemia, kelelahan, pusing, sakit kepala, dan sebagainya. Jika kekurangan zat besi terjadi kepada anak, dapat menyebabkan gangguan perkembangan psikomotorik dan mental. Sebuah laporan WHO pada tahun 2009 memperkirakan 5,2 juta anak usia prasekolah dan 9,8 juta wanita hamil berisiko kekurangan vitamin A. Hal tersebut jika dibiarkan terus-menerus dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia di dunia. Maka dari itu, penting dilakukannya program yang mampu mengatasi masalah kekurangan zat mikronutrien esensial pada tubuh, salah satunya dengan fortifikasi. Fortifikasi adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menambahkan mikronutrien esensial yaitu vitamin dan mineral ke dalam makanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas nutrisi dari pasokan makanan dan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dengan risiko yang minimal untuk kesehatan. Fortifikasi pangan umumnya digunakan untuk mengatasi masalah gizi mikro pada jangka menengah dan jangka panjang. Sejarah fortifikasi sendiri diawali pada tahun 1920-an dengan program iodisasi garam di Switzerland dan Amerika Serikat karena adanya kasus gondok massal pada tentara Amerika.
pada tahun 1994, pemerintah Belanda yang saat itu masih menjajah Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai iodisasi garam. Lalu pada tahun 1940, banyak negara yang telah melakukan fortifikasi pada produk serealia dengan penambahan mikronutrien tiamin, riboflavin, dan niacin. Saat Indonesia merdeka pada tahun 1945, peraturan iodisasi garam tidak lagi dilaksanakan. Namun, pada tahun 1994, akhirnya pemerintah memberlakukan fortifikasi garam beriodium berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri. Kebijakan fortifikasi di Indonesia diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 mengenai keamanan mutu dan gizi pangan. Pada pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekurangan dan atau penurunan status gizi masyarakat, perlu dilakukan upaya perbaikan gizi melalui pengayaan dan atau fortifikasi gizi pangan tertentu yang diedarkan. Di Indonesia sendiri, fortifikasi pangan masuk dalam kerangka kebijakan akselerasi perbaikan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Status fortifikasi di Indonesia saat ini yaitu mandatory fortifikasi maksud saya dilakukan apabila pemerintah mewajibkan secara legal produsen makanan untuk menambahkan zat gizi mikro pada makanan dengan kategori tertentu. Penentuan dan peraturan fortifikasi tersebut diatur dan dipantau oleh pemerintah. Fortifikasi zat besi pada bahan pangan merupakan upaya untuk meningkatkan asupan zat besi yang diharapkan dapat mengatasi masalah defisiensi zat besi. Sekitar 30% dari populasi dunia dipengaruhi oleh anemia terkait defisiensi zat besi, dengan prevalensi tertinggi terjadi pada anak-anak dan wanita, terutama pada usia reproduksi. Sehingga WHO menambahkan anemia ke dalam daftar target gizi global tahun 2025 dengan tujuan mengurangi separuh jumlah kasus anemia pada wanita usia subur pada tahun 2025. Vitamin A sendiri memainkan peran penting dalam pemeliharaan fungsi visual normal dengan memastikan kesehatan sel epitel. Dengan demikian, kekurangan vitamin A yang ekstrim dapat menyebabkan rabun senja. Bentuk provitamin beta-karoten atau bentuk esterifikasinya dengan asam asetat, retinil asetat atau asam palmitat, retinil palmitat digunakan dalam fortifikasi makanan karena lebih stabil daripada bentuk retinol. Tempe adalah salah satu makanan tradisional khas Indonesia. Tempe merupakan makanan yang terbuat dari biji kedelai dan beberapa bahan lainnya yang diproses melalui fermentasi. Tempe merupakan sumber protein yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan, sebagai makanan sehari-hari untuk lauk. Fortifikasi zat besi dan vitamin A pada tempe diteliti oleh Astuti pada tahun 2014. Tempe dijadikan sebagai bahan pembawa atau vehikel mikronutrien zat besi dan vitamin A untuk mengatasi anemia akibat defisiensi zat besi. Hal yang didapat pada penelitian tersebut tertera pada tabel ini. Penambahan zat besi dan vitamin A pada perlakuan tempe mentah dan tempe matang memberikan hasil jumlah vitamin A, zat besi, tembaga, dan seng yang bervariasi. Selanjutnya akan ditayangkan video mengenai fortifikasi zat besi dan vitamin A pada tempe. Mohon disimak dengan seksama. Langkah-langkah pembuatan tempe fortifikasi zat besi dan vitamin A adalah sebagai berikut. Langkah pertama, kedelai dicuci hingga bersih dari kontaminan seperti kerikil, kayu, atau partikel lain. Setelah itu, kedelai direbus dengan air secukupnya selama 2 jam. Langkah berikutnya adalah tambahkan air hingga kedelai terendam
dan diamkan kedelai selama 22 hingga 24 jam. Lanjutkan dengan mengupas kulit kedelai, dapat menggunakan tangan dengan cara digosok-gosok atau dengan menggunakan mesin pengupas kedelai. Setelah semua kulit terkelupas, buanglah kulit agar terpisah dari kedelai, lalu dicuci kembali hingga bersih. Langkah selanjutnya adalah meniriskan kedelai yang telah bersih dan terpisah dari kulit dengan menggunakan wadah yang memiliki lubang kecil-kecil selama kurang lebih 1 jam agar kedelai betul-betul kering. Bahan baku kedelai yang digunakan untuk membuat tempe berasal dari kedelai lokal maupun kedelai impor. Kemudian, kedelai ditimbang sesuai dengan kebutuhan untuk menyesuaikan dosis ragi dan bahan fortifikasi yang akan ditambahkan. Berikutnya, taburkan ragi tempe dan aduk hingga rata. Setelah itu, tambahkan fortifikan pertama, yaitu zat besi, taburkan dan aduk-aduk kembali. Berikutnya, tambahkan fortifikan kedua, yaitu vitamin A, dan aduk-aduk kembali hingga rata. Setelah langkah pemberian fortifikan selesai, langkah berikutnya adalah pembungkusan tempe, di mana pembungkusan tempe dapat digunakan dengan pembungkus plastik atau daun, dan lakukan pemeraman selama kurang lebih 36 hingga 38 jam pada suhu ruang. Berikut ini adalah tempe yang sudah jadi, di mana antara tempe biasa dan tempe fortifikan zat besi dan vitamin A yang nampak tidak ada beda secara fisik dan uji cita rasa yang sudah dilakukan pada panelis dan konsumen. Itulah video mengenai fortifikasi zat besi dan vitamin A pada tempe. Cukup jelas disampaikan bagaimana proses pembuatan tempe yang difortifikasi zat besi dan vitamin A. Sebelum presentasi ini ditutup, dapat diambil kesimpulan. Masalah gizi yang ada di Indonesia diantaranya kurang vitamin A dan anemia defisiensi besi. Fortifikasi adalah penambahan fortifikan berupa mikronutrien yang secara sengaja dimasukkan ke dalam bahan pangan yang dipilih sebagai pembawa atau vehikel yang bertujuan untuk mengatasi masalah kekurangan mikronutrien. Tempe yang kaya protein memiliki potensi sebagai pangan pembawa atau vehikel zat besi dan vitamin A. Karena dalam pembentukan hemoglobin, zat besi dan protein bekerja sama untuk itu, sehingga dapat mengatasi masalah anemia akibat defisiensi zat besi. Namun, penelitian lebih lanjut mengenai tempe sebagai bahan pangan pembawa fortifikan zat besi dan vitamin A masih sedikit, sehingga saya berharap adanya penelitian lebih lanjut mengenai potensi tempe ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang tidak saya sengaja. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga kita sama-sama mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat untuk diri kita sendiri juga untuk orang lain. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.